Sudah habis suara duduk kembali? Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah. Silakan yang mau berdoa, siapa? Doa. Pertama sebelum mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Yang tidak hadir siapa? Tidak ada? Oh, paling terlambat. Oke, baik, kalau terlambat berarti kita tunggu sampai dia hadir. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau buat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira nanti kalian kalau misalnya Ibu lagi berbicara atau mungkin teman-temannya lagi presentasi bisa diam dulu ya? Bisa. Oke, kalau bisa berarti kita sepakat ya. Oke. Kemarin kan minggu lalu kita pernah membahas apa? Materi tentang makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Kira-kira makhluk sosial itu apa? Masih ingat nggak materi kemarin? Siapa yang bisa? Boleh kata? Makhluk sosial itu apa? Silakan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau makhluk ekonomi yang bermoral itu apa? Manusia yang bermoral itu adalah manusia yang melakukan berkenan tujuan. Oke, baik, terima kasih. Berarti masih ingat materi-materi minggu lalu ya? Masih. Selanjutnya, kemarin Ibu pernah membahas tentang materi hari ini tentang apa? Tentang sosialisasi. Sebelum kita mulai sosialisasinya, mungkin pembelajaran tentang sosialisasi kita akan mengetahui dulu capaian pembelajarannya apa. Capaian pembelajaran bisa dilihat di papan tulis, ada di sana. Pada akhir fase ini peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Ia mampu menganalisa hubungan antara kondisi geografis daerah serta karakteristik masyarakat dan memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami konsep sosialisasi dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, peserta didik memahami keberadaan diri sebagai agen sosialisasi dengan berpikir kritis. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu akan bagikan dulu soal pendek. Jadi kalian silakan jawab. Tuliskan nama sama jawabannya, singkat saja. Boleh dijawab dulu. Jadi ini akan mengukur pengetahuan kalian tentang sosialisasi itu apa. Singkat saja, tidak usah terlalu panjang lebar. Kalau sudah dikumpulkan itu. Namanya jangan lupa ya. Ya. Mampu kalian aja dulu. Kira-kira pemahaman kalian tentang itu apa? Ya, kalau sudah boleh dikumpulkan. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang sudah? Sudah. Baik. Kita akan menonton video, akan bayangkan video dulu tentang agen sosialisasi. Hari-hari tanpa scrolling medsos yang ibarat makan tanpa bumbu, hambar. Dan anjingnya, kita nggak perlu bayar buat ngakses media sosial. Lebih bahkan banyak juga yang pakai medsos untuk jadi ladang dari duit. Tapi dari itu semua, ternyata ada rahasia besar tersembunyi. Apa itu? Siap-siap aja, kita akan memasuki sisi lain dari media sosial. Mulai dari pertanyaan pertama, kamu akan berpikir dari mana tulisan media sosial dapat uang? Kita tak pernah bayar. Ternyata bagi
suka, siapa kita itu lagi nongkrong kita dan bilangnya pergi. Dan cara itulah dikasih kita. Terasa seru. Tapi kalau gitu, cara gambarnya bukan kita tinggal nggak usah pakai media sosial lagi. Saya ini nggak semudah itu. Soalnya emang gak ada bertanya tugas. Jadi ada yang duit. Tapi di balik itu semua, ternyata ada rahasia besar tersembunyi. Apa itu? Siap-siap aja, karena kita akan memasuki sisi lain dari media sosial. Oke, tadi sudah cerita tentang apa? Kalau yang tonton tadi ceritanya tentang apa? Media sosial. Media sosial termasuk di dalam apa? Dalam agen sosialisasi. Sekarang ibu tanya, sosialisasi itu apa? Ada yang masih ingat? Atau mungkin ada bayangan tadi sudah habis menjawab soal dari ibu? Sosialisasi itu apa? Seperti proses belajar Oleh yang pertama? Ya. Apa itu sosialisasi? sebagai proses belajar seseorang membaca secara Untuk menghayati kebudayaan masyarakat alam dan lingkungannya. Oke, terima kasih. Kalau agen sosialisasi ada berapa? 4. Ada 4. Oke, apa saja? Teman bermain, media massa. Oke. Kalau agen sosialisasi keluarga itu terdiri dari siapa saja? Ayah, ibu, kakak, adik, kakak, adik. Oke, habis itu kalau agen sosialisasi sekolah siapa? Ada teman. Siapa lagi? Guru. Kalau agen sosialisasi teman sebaya, teman sebaya seperti apa? Teman sepermainan yang seperti apa? Berarti apa? Yang seumuran dengan kalian atau mungkin umurnya bisa lebih muda atau mungkin umurnya bisa lebih tua. Kalau media massa ada apa saja? Ada apa media massa? Ingat nggak? Atau mungkin kalian tahu media massa itu terdiri dari apa saja? Baik, sini ibu mau pertegas dulu. Agen sosialisasi tadi ada 4. Yang pertama tadi ada keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik atau saudara akad yang tinggal satu rumah. Nanti ada sistem kekerabatannya. Kekerabatannya ada siapa? Ada kakek, ada nenek, paman ya, bibi, paman dan bibi. Itu termasuk dalam lingkungan keluarga. Jadi kalau lingkungan keluarga itu termasuk agen sosialisasi primer. Yang pertama dan utama yang kalian dapat. Biasanya yang didapat dari keluarga apa? Kalau untuk kehidupan kalian? Kasih sayang. Apa lagi? Biasanya sifat, perilaku, dan lain-lain itu diturunkan dari ayah, ibu, atau mungkin keluarga yang lain. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah tadi ada teman sekolah, ada bapak, ada ibu guru. Biasanya yang didapat apa di sekolah itu nanti ada beda-beda. Ada beda ras, ada beda suku, ada berbeda kebudayaan. Jadi kalian menghadapi kehidupan yang lebih maju ke depan lagi mungkin lebih gampang. Kenapa? Sudah kalian ketemu orang yang berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, dan berbeda-beda rasnya. Selanjutnya ada lagi teman sebaya atau teman sepermainan. Biasanya teman sepermainan itu ada teman yang seumuran atau mungkin lebih tua atau lebih muda. Di macam-macam yang kalian dapat dari teman sepermainan apa? Biasanya suka musiknya sama dengan teman sepermainan. Biasanya cara belajarnya akan kalian dapat dari teman sepermainan. Lalu apa lagi? Cara berpakaian mungkin akan sama dengan teman sepermainan. Selanjutnya ada lagi media massa. Media massa itu ada apa saja? Ada koran, ada majalah, ada radio, ada televisi. Kalau kalian mungkin lebih familiar dengan apa? TV atau mungkin handphone, dengan apa? Media sosial. Rata-rata pasti punya Facebook, punya Instagram. Ya, itulah yang nanti tadi kalian lihat adalah dampak positif dan dampak negatifnya ada di media sosial itu banyak.
Jadi kalian akan mendapatkan hal-hal yang positif dan hal yang negatif dari media sosial. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kemarin kan sudah kita bentuk kelompok, ya. Minggu lalu sudah dibentuk kelompok. Silakan kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, kita akan mengerjakan LKPD atau latihan lembar kerja peserta didik ini yang akan dikerjakan berkelompok. Nanti setelah selesai kalian kerjakan bisa dipresentasikan di depan kelas. Ya, yang kemarin ingat di depan aja satu meja nggak apa-apa. Oke, kelasnya masih gambarnya. Silakan kumpul. Sudah dibagi kemarin. Di sana kalian akan dapat gambar tentang agen sosialisasi. Jadi kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Hubungkan dengan aktivitas sosialisasi di daerah kalian dan pengaruhnya bagi pembentukan individu. Kira-kira agen sosialisasi keluarga itu pengaruhnya buat kalian apa? Terus agen sosialisasi teman sepermainan itu pengaruhnya buat kalian apa? Silakan kalian diskusikan. Setelah selesai diskusi nanti dipresentasikan. Kira-kira kalau waktunya 20 menit selesai tidak? Coba, selesai. Oke. Ini bagi dua ini panjang loh. Di garis sampai ada tiga. Siapa? Yuk, silakan. Aku ada Gina. Boleh. Satu. Gina ya. Silakan, ayo. Gina kayaknya belajar aktivitas sosial di daerah kalian dan apa pengaruhnya bagi pembentukan kalian. Misalnya punya teman ada yang sering bolos kan? Temannya rajin belajar ya? Ya, kalau teman rajin belajar, mamanya ikut rajin belajar apa ada? Ya, kalau di rumah mamanya baik, mamanya penyayang. Jadi kaliannya kalau ketemu sama orang jadinya apa? Penyayang juga kan? Ya, nggak sering marah-marah jadinya. Itu buat sifat. Jadinya efek buat kalian itu apa? Ya, misalnya temannya suka jalan-jalan, akhirnya kalian sering jalan-jalan, atau mungkin temannya suka lagu dangdut, akhirnya kalian suka lagu dangdut. Ya kan? Itu efeknya kan tadi ada teman sepermainan, biasanya efeknya apa? Dari suka cara berpakaian, dari suka cara lagunya atau musiknya, cara belajarnya. Kalau rajin, jadinya akhirnya ikut rajin. Kalau temannya malas-malasan, nanti ikut malas-malasan.
melaksanakan sosialisasi secara garis besar. Hal yang dipelajari individu dan bersosialisasi adalah nilai dan norma yang ada kebiasaan serta pola berpikir suatu kelompok tertentu. Sosialisasi merupakan elemen yang sangat dalam pembentukan karakter individu Dari presentasi temannya tadi ada yang mau ditanyakan atau mau memberi tanggapan? Sudah jelas? Sudah. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin yang presentasi? Tidak ada. Baik, tepuk tangan buat teman-teman tadi dulu. Kelompok selanjutnya yang mana yang mau maju duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Sari. Perkenalkan, nama saya Mevri. Perkenalkan, nama saya Muhammad April. Perkenalkan, nama saya Rizkian Hendra. Keluarga. Sosialisasi dalam keluarga dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Semisal orang tua memperlakukan anaknya dengan buruk dan kurang kasih sayang, maka anak akan cenderung mengikuti sifat buruk yang orang tua tersebut lakukan. Maka dari itu orang tua harus memperlakukan anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang. Sekolah. Sosialisasi sekolah. Media massa adalah sarana satu orang yang masyarakat luas. Informasi yang disampaikan oleh media dapat mendapat minyak. Begitu pula informasi yang disampaikan dapat mendapat dengan menjadi. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Tidak ada. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat semua. Semua hasil presentasinya baru sampai di sini yang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau membagikan soal evaluasi untuk mengukur pencapaian kalian sampai di mana tentang sosialisasi. Silakan kerjakan langsung di kertasnya saja, ditulis namanya, dikumpulkan. Ya. Bisa dikasih tanda silang. Ya, langsung saja dijawab. 8 dikerjakan. 5 menit tunggu. Udah. Tunggu. Oke, ditulis namanya jangan lupa. Ya, tulis namanya. Sudah, oke. Kita sudah, yang lain? Sudah semua? Jadi dari jawaban kalian ini sudah Ibu lihat, akhirnya kalian bisa paham tentang materi sosialisasi itu apa, agen sosialisasi itu apa. Ibu mau tanya, kira-kira kalian hari ini dalam pembelajaran IPS yang materinya sosialisasi senang atau tidak? Senang. Boleh ambil gambar emoticon senyum atau kalian sedih, boleh ambil emoticon yang sedih, ditempelkan di depan kelas. Boleh dari pojok sana dulu. Berarti hari ini senang semua ya belajar tentang sosialisasi? Ya. Kira-kira kesimpulan tentang sosialisasi hari ini apa? Ya, anak-anak boleh sekarang. Kesimpulannya apa? Jadi hari ini kita belajar tentang sosialisasi dan agen sosialisasi. Yang kita dapat dari itu apa? Jadi setiap agen sosialisasi itu mempunyai pengaruhnya sendiri terhadap perkembangan atau pengaruhnya terhadap kepribadian setiap individu. Jadi agen sosialisasi media massa punya pengaruh sendiri terhadap setiap individu.
agen sosialisasi keluarga, ada pengaruhnya sendiri tiap individu. Jadi pintar-pintarlah kalian menyikapi setiap agen sosialisasi. Mungkin di media massa kalian banyak belajar, ada yang hoax, ada yang negatif, ada yang positif. Jadi pintar-pintarlah kalian menyikapinya. Tidak ada. Jadi pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang nilai dan norma. Jadi siapkan referensi, mungkin kalian belajar dulu dari buku-buku karena nanti ada pertanyaan sebelum kita mau belajar. Jadi siapkan pembelajarannya, ada referensi mungkin dari Google, boleh kalian cari ya. Boleh kita akhiri pembelajaran hari ini? Mungkin ditutup dengan doa. Dipimpin siapa doanya? Dibacakan dulu doanya. Nilai-nilai